Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia nih ya. Senang banget nih, dimana kita kan kalau setiap hari Kamis selalu berjumpa untuk membicarakan manfaat Flavano untuk kesehatan. Nah, malam hari ini topiknya menarik banget nih. Kita akan membahas manfaat cocoa flavano untuk obesitas. Nah, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Boleh ya Bapak Ibu ya, saya panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa. Dokter Winda, halo. Halo. Oke dok, minggu lalu kemarin Selasa kita sudah membahas manfaat flavano untuk obesitas di kantor ya. Nah kali ini teman-teman yang tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut ke kantor FAI ya, tentunya untuk teman-teman semua yang di seluruh Indonesia ya. Baik Bapak Ibu, demi kenyamanan bersama, saya izin untuk mematikan mikrofon dan kameranya selama Dokter Winda menjelaskan ya. Namun Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya munculkan ya dok ya materinya ya mengenai obesitas. Oke. Oke, sudah muncul dokter Winda? Sudah ya. Oke, udah. Oke, baik. Silakan dokter Winda. Thank you, Di. Semangat pagi, teman-teman. Walaupun sudah malam, tapi rasanya kayak pagi ya semangatnya. Gila. Uh. Oke, kira-kira nih di tempat teman-teman lagi pada hujan nggak sih? Kalau di tempat saya ini kebetulan dari tadi, nggak tahu deh, tadi siang apa tadi sore ya, sore itu hujan. Aduh, rasanya tuh kayak mager banget ya, tapi nggak boleh ya. Kita harus tetap beraktivitas walaupun hujan datang. Apalagi untuk jaga kesehatan. Tetap harus semangat ya, karena mau hujan mau panas sehat itu harus dijaga. Karena ada aja penyakitnya baik mau panas ataupun hujan, ya kan? Apalagi kalau hujan-hujan kayak gini, biasanya tuh bawaannya lapar, pengen makan. Udahlah pengen makan, tapi mager. Waduh, hati-hati. Bisa obesitas nih kita nanti, ya kan? Nah, makanya kita bahas obesitas untuk hari ini ya. Slide. Kalau kita ngomongin obesitas, teman-teman, sebenarnya bukan hanya sekedar overweight aja gitu. Tidak hanya sekedar kelebihan berat badan. Enggak ya. Dibilang obesitas, jadi gini loh. Orang tuh kalau kelebihan berat badan itu ada macam-macam sayang, sebenarnya ada macam-macam akibat atau apa ya, penyebab, sorry, penyebab dari kelebihan berat badannya. Ada yang kelebihan berat badan karena lagi hamil, ya kan? Ada yang kelebihan berat badan karena memang binaragawan, ya kan, jadi badannya gede banget kayak dirai gitu kan. Apakah itu dikatakan obesitas? Enggak. Kenapa? Dia dikatakan obesitas kalau yang dia bikin kelebihan berat badannya adalah karena penumpukan lemak. Ya, jadi obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan ya, harus lemak yang berlebih ya. Jadi bukan karena eh, air, bukan karena otot atau karena lagi hamil ya. Jadi penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energinya atau energi yang masuk dengan energi yang digunakan, dan ini bukan cuma karena sekali dua kali aja, tapi dalam waktu yang lama. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan banyak makan tapi nggak banyak gerak. Ya, dan ini dalam waktu yang lama, ini akibatnya lemak jadi menumpuk, numpuk, 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 sampailah terjadi obesitas. Yang jadi masalah adalah kalau kita overweight dan obesitas ini, teman-teman, resiko penyakit kita jadi lebih banyak ya. Kita resiko mengalami diabetes, kita beresiko mengalami penyakit jantung iskemik, bahkan kita beresiko penyakit kanker. Atau nih, biasanya nih yang lumayan populer juga ya akibat dari obesitas, itu sakit sendi ya, nyeri lutut ya, lututnya sakit, persendiannya sakit, itu sering banget juga akibat dari obesitas ini. Slide. Nah, kalau kita mau tahu kita tuh sebenarnya masuk kategori obesitas atau enggak sih, ya. Nanti ada nih cara menghitungnya. Menghitung indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan.
ya. Nanti hasilnya berapa? Kita lihat. Kalau seandainya hasilnya di bawah 18,5, itu kita masuk dalam kategori berat badan kurang atau kurus ya. Kurusnya kurus yang sampai berat badan kurang gitu ya. Nah, kalau yang mau normal, normalnya itu sebenarnya antara 18,5 sampai 24,9. Kalau udah di atas 25, itu masuk kategori overweight ya. Nah, nanti overweight ya ini juga nanti akan dibagi-bagi ya. Ada pre-obes sampai obes. Obesnya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya, itu udah di atas 25. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Slide. Nah, siapakah kira-kira yang seperti di gambar? Semoga tidak ada ya teman-teman ya. Ya mungkin kalaupun agak-agak berlebih setengahnya lah dari yang digambar. Jangan sampai seperti segede yang digambar banget ya. Aduh, susah tuh kalau kayak gitu teman-teman ya. Dan gimana sih sampai bisa sampai kita tuh obesitas sampai sebesar itu? Memang ya, biasanya yang paling sering itu adalah karena faktor genetik. Genetik jadi orang tua overweight, anaknya ikutan overweight. Tapi sebenarnya teman-teman jangan salah. Kalau kita punya genetiknya, itu bisa loh kita nggak menghindari obesitas, nggak jadi obesitas kalau gaya hidup kita tidak eh, ikutan jelek juga. Ya, kalau pemain kita mungkin punya faktor genetik, orang tua kita eh obesitas gitu ya. Nah, tapi kitanya karena kita punya gaya hidup yang lebih sehat, karena kita tahu nih, wah kita punya resiko dan kita jaga, itu tuh bisa loh, kita nggak jadi ikutan obesitas juga gitu ya. Terus juga kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak secara berlebih, apalagi ya. Dan juga terlalu banyak konsumsi makanan yang cepat saji seperti junk food, ditambah kurang aktivitas. Banyak makan, tapi kurang gerak. Ya, pada saat ini bertemu ditambah lagi dengan faktor genetik, udah deh jadi obesitasnya. Ya, slide. Nah, makanya mencegahnya gimana? Kalau tadi faktor genetik kan udah jelas kita nggak akan bisa cegah ya. Kita nggak mungkin ganti orang tua, ya kan? Nggak bisa lah. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Faktor luar tadi. Ya, faktor yang dari kitanya sendiri. Mulai dari mengatur pola makan dengan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Ya, jadi harus seimbang juga teman-teman. Terkadang kita padahal makanannya sih bagus ya, makanannya bergizi semua nih. Tapi kalau kita makan berlebihan juga, ujung-ujungnya juga sama. Ya, bisa obesitas juga, apalagi kalau papanya kita kurang bergerak ya. Jadi memang harus juga melakukan aktivitas fisik. Dan makan itu sebenarnya pada dasarnya teman-teman bukan nggak boleh ya, bukan jadi pantang nggak boleh sama sekali, tapi dikontrol. Memang kalau bisa kita hindari akan lebih bagus ya, menghindari konsumsi makanan yang terlalu tinggi lemaknya, terlalu tinggi gulanya dan garamnya. Terus juga hindari konsumsi junk food juga ya. Nah ini sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali sih, boleh tapi dikit-dikit aja. Ya, dikit-dikit. Yang penting mah kita pernah ngerasain gitu kan. Dan jangan sering-sering. Dan ingat bayarnya. Ya, kalau kita udah tahu nih kita baru habis makan all you can eat contohnya atau makan buffet itu kan wah makanannya kan macam-macam ya bisa yang berlemak banget ada banyak yang manis-manisnya mungkin ada junk foodnya juga. Nah, kita bayar dengan apa? Melakukan aktivitas fisik supaya makanan yang masuk tadi itu bisa terpakai. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan rutin bagi yang beresiko terkena obesitas maupun yang juga tidak merasa punya resiko. Ya, jadi ini kan gampang ya modalnya teman-teman ya. Mungkin kalau seandainya teman-teman melakukan medical check up rutin tiap tahun tuh oke lah, banyak alasannya lah ya untuk nggak melakukan itu, males segala macam, takut bla 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 bla. Tapi kan kalau untuk obesitas ini gampang ya, modalnya kan cuma timbangan. Yang penting mah kita rutin aja menimbang berat badan biar kita bisa tahu nih kapan kita udah harus ngerem ya dan harus sudah mulai lebih memperhatikan berat badan kita. Slide.
Nah, ternyata teman-teman ada banyak banget penelitian juga ternyata tentang manfaat flavonoid pada obesitas ini. Nah, dari hasil penelitian ternyata mengkonsumsi 690 miligram per hari katechin selama 12 minggu atau sekitar 3 bulan itu bisa mengurangi total berat badan kurang lebih 3 kilogram, mengurangi lingkar pinggang hingga kurang lebih 3,3 cm, serta mengurangi persentase lemak tubuh kurang lebih 1,5 kilogram. Nah, mungkin nih kalau umpamanya secara total berat badan kesannya kayak kecil ya, kok 3 sampai 3 bulan cuman kurang lebih 3 kilo aja. Jangan salah teman-teman, 3 kilo yang berkurang itu adalah satu setengahnya atau 50%-nya itu justru persentase lemak ya. Jadi memang dia akan terfokus sekali dalam menghancurkan lemaknya gitu. Makanya lingkar pinggang itu bisa kurangnya sampai 3,3 cm. Itu tuh bisa turun sampai 2 nomor celana kalau 3,3 cm itu. Ya, makanya jadi sebenarnya lumayan banget loh gitu. Nah, kenapa makanya mungkin nih terutama yang ibu-ibu beda banget kan kalau 1,5 kilogram daging dengan 1,5 kilogram lemak itu banyaknya seberapa banyak. Kalau daging mah 1,5 kilo sedikit ya, tapi kalau lemak 1,5 kilo itu banyak banget teman-teman. Bayangkan kalau bisa menguras 1,5 kilogram lemak, itu sangat bisa bikin kita singset. Yeah. Slide. Nah, selain itu juga flavonoid diduga juga berpotensi sebagai anti-obesitas karena dia merupakan antioksidan yang dapat bekerja sebagai penghambat lipase pankreas sehingga bisa memberikan efek penurunan pada nafsu makan. Selain itu juga flavonoid juga dianggap dapat meningkatkan kinerja latihan dan meningkatkan oksidasi lemak dan mencegah obesitas. Jadi bagus banget nih buat teman kita untuk berolahraga. Jadi kadang-kadang kan suka banyak juga tuh ya, padahal udah olahraga tapi kok masih nggak turun-turun juga berat badannya. Mana tahu nih ternyata metabolismenya itu kurang efektif. Nah, flavonoid itu ternyata diteliti teman-teman, itu bisa meningkatkan kinerja latihan. Jadi pembakarannya atau metabolisme lemak pada saat kita lagi olahraga itu bisa jadi semakin efektif. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada yang original, sweet, DTM liquid yang terbaru, Nutriflow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, tentunya kita akan ngomongin kepalanya itu flavonoid dan kepalanya lagi yaitu polyphenol. Polyphenol ini sudah terkenal akan manfaat utamanya adalah sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavonoid yang tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular kita. Ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, pada saat kita mengkonsumsi kokoa itu bisa terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita. Nah, cuman nih sayangnya biasanya kan yang kita konsumsi itu yang sudah diolah ya. Kokoanya sudah yang terolah sehingga biasanya dalam proses pengolahan kakao itu sendiri itu malah justru cenderung menghancurkan kadar flavanol yang alami di dalam kakao tersebut sehingga dibutuhkan suatu metode pengolahan tertentu agar bisa tetap menjaga kadar flavanolnya tetap tinggi. Slide. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah menemukan suatu metode khusus dalam pengolahan biji kakao agar dapat mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi. Nah, di sini mereka sudah mempatenkan metodenya ya, di mana metode tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami yang biasanya itu cenderung rusak pada coklat yang konvensional. Dan ini sudah mereka beri brand Acticoa. Nah, Acticoa inilah teman-teman yang menjadi bahan baku utama dalam semua lini produk Cocoa Flavanol. Slide. Nah, dan tentunya sudah ada banyak banget nih studi klinisnya ya. Studi klinisnya itu bahkan beberapa ada yang dipatenkan. Dan untuk kasus obesitas ini, nah ini nih tadi ya, dari hasil penelitiannya. Ternyata memang benar teman-teman ya, ekstraksi kokoa ini
bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi memang dia itu bukan, mungkin kalau kita bandingkan dengan produk-produk diet lainnya, itu cenderung kan biasanya tuh bikin jadi mules-mules, jadi buang-buang air. Nah, tapi memang mungkin cepet ya turunnya, tapi di situ tuh yang terbuang air aja gitu. Sedangkan lemak dalam tubuh kita tuh tetap ada. Nah, di sini Flavanol itu dia justru malah fokusnya membakar lemaknya gitu, sehingga kadar lemak di dalam tubuh kita itu jadi berkurang, dan ini justru malah lebih efektif gitu ya. Jadi ibarat kata nih, untuk bounce mekanismenya itu lebih kecil kemungkinannya. Slide. Nah, lalu juga kita sudah punya klaim yang sudah di-approve juga oleh EFSA maupun FDA, dan ini menjadi panduan ya, panduan untuk penggunaan kokoa di dunia. Ya. Nah, EFSA sudah mengumumkan kalau kokoa flavanol itu bisa membantu elastisitas pembuluh darah untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Sedangkan FDA juga sudah mengumumkan bahwa kokoa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tidak sembarangan kakao yang bisa diklaim dengan manfaat ini. Harus kakao yang memiliki kandungan flavanol sebesar 200 miligram. Dan untuk ukuran Acticoa itu setara dengan 2,67 gram Acticoa. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga centella asiatica. Centella asiatica atau daun pegagan ini sebenarnya cukup terkenal ya manfaatnya, apalagi belakangan ini kan lumayan terkenal untuk manfaatnya lebih ke skincare. Tapi nggak cuma itu teman-teman, karena itu punya manfaat untuk antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, sampai anti depresan. Dan untuk obesitas sendiri, dia itu efektif dalam menurunkan akumulasi lemak tubuh melalui pengaturan gen yang berhubungan dengan homeostasis kolesterol dan juga metabolisme lipid atau lemak yang disebabkan oleh diet tinggi lemak dan tinggi gula. Jadi memang dia efektif sekali untuk menyeimbangkan kadar kolesterol. Jadi kalau umpamanya kita suka makan yang berlemak ya, yang tinggi gulanya, itu kan kolesterol kita naik gitu ya. Nah, Centella asiatica itu dia efektif dalam menurunkan ke batas normalnya gitu ya. Efektif dalam menurunkan kolesterol ke batas normalnya dengan meningkatkan metabolisme lemaknya. Slide. Lalu ada black garlic. Nah, black garlic ini sebenarnya adalah versi fermentasi dari bawang putih. Dia punya manfaat sama seperti bawang putih ya, tapi punya kekuatan yang berkali lipat lebih besar dibandingkan bawang putih. Jadi kerjanya itu lebih efektif. Nah, dia punya manfaat, punya sifat antioksidan, terus juga dia tuh sering sekali digunakan dalam mengatasi kanker, tumor, miom, bisa juga untuk mengobati kolesterol dan darah tinggi, dan juga buat detox ya. Selain itu juga dia cukup efektif juga dalam mencegah stroke, Alzheimer, membantu mengontrol gula darah, serta meningkatkan penyakit Parkinson. Nah, untuk obesitas sendiri, juga si black garlic ini lumayan sering juga digunakan untuk nurunin berat badan ya. Nurunin berat badan, massa jaringan, sampai ke kolesterolnya. Slide. Lalu ada vitamin B7 juga. Vitamin B7 atau biotin itu dia bagus banget untuk metabolisme ya. Protein, karbohidrat, dan juga lemak. Jadi efektif banget nih ya, terutama buat kita yang suka berolahraga ya, atau lagi diet dan olahraganya supaya lebih efektif. Biotin ini efektif banget dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan juga lemak. Lalu juga vitamin C dan cysteine itu dia buat antioksidannya, ekstra antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang menjadi hasil ya, hasil sampah dari metabolisme baik protein, karbohidrat maupun lemak tersebut. Jadi supaya jangan nih sampai sudah di metabolisme ya, sudah dibakar lemaknya jadi energi, tapi sampahnya nggak dibersihkan, yang dimana ini malah jadi meningkatkan resiko kita juga untuk terkena kanker. Makanya nih ya, kita imbangi dengan antioksidan yang kuat untuk bagian bersih-bersihnya. Jadi selain ada flavanol, ada kita tambahkan vitamin C dan juga cysteine untuk antioksidannya. Slide.
Nah, jadi kalau kita mau merangkum, Cocoa itu bagus sekali, terutama memang untuk kardiovaskular ya, mulai dari kontrol tekanan darah, gula darah, maupun kolesterol. Selain itu juga dia bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid karena dia kombinasi dari tiga bahan yang sangat bagus sekali untuk kardiovaskular, jadi dia juga punya triple power ya, kekuatan 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang original maupun sweet. Jadi sangat efektif sekali untuk melancarkan sirkulasi aliran darah, untuk mencegah penyakit jantung, stroke, kontrol kolesterol, gula, kontrol tekanan darah juga. Dan juga bagus untuk ginjal karena dapat melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal. Bonusnya juga bisa juga bantu untuk percepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, buat kita yang pengen lebih aktif ya, supaya pembakaran lemak kita juga semakin bagus, jadi dietnya bisa lebih efektif, itu bisa mengkombinasi dengan NutriFlow ini. Karena NutriFlow, dia bagus dalam membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik lagi di tubuh, serta lebih efektif dalam metabolisme lemak dan protein. Tentunya juga sudah ada antioksidannya ya untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan juga bisa meningkatkan fungsi kardiovaskular. Bonusnya bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta membantu memperkuat daya tahan tubuh. Dan untuk yang mau diet tadi ya, dia akan bagus untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement, tapi sekaligus juga dapat membantu dalam pembentukan massa otot. Jadi supaya kurusnya kita atau turunnya berat badan kita tuh nggak gelambir gitu ya, jadi bisa lebih kencang. Slide. Nah, konsumsinya gimana? Nah, sebenarnya sih konsumsinya basically untuk Cocoa itu bisa 3 sampai 5 gram sehari. Tapi kalau melihat dari hasil penelitian tadi ya, itu kan 690 miligram. Berarti itu estimasinya adalah sekitar 10 gram setiap hari untuk original atau sweetnya kalau kita mau fokus kepada pembakaran lemaknya. Slide. Nah, kalau yang kombinasi dengan flavanol DTM liquid, itu dia bisa konsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Boleh dikombinasi dengan original dan sweetnya. Slide. Nah, kalau yang mau lebih efektif lagi untuk nurunin berat badannya bisa kombinasi juga dengan NutriFlow. NutriFlow ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari, pagi sama malam. Nah, bisa jadi ibaratnya itu bisa dibuat gantiin sarapan sama gantiin makan malam. Itu cukup menyeduh sekitar 15 gram atau sekitar 1 sendok makan dengan air. Airnya boleh banyak, boleh dikit tergantung selera teman-teman. Mau dibikin kental atau dibikin encer. So, yuk kita jaga berat badan supaya lebih sehat. Ya, Oke, terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Itu dia teman-teman ya, manfaat flavanol untuk program penurunan berat badan. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen memiliki berat badan ideal, bisa dibantu dengan konsumsi koko flavanol dan jangan lupa untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya, saya akan memberitakan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, bisa chat ya, chat di nomor 087817066067. Chat ini berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pastikan untuk mengikuti seluruh sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Instagram dan sosial media ini semua yang ada di sini itu Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FAI. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui informasi mengenai kandungan-kandungan dari DTM liquid, Bapak Ibu bisa cari di sosial media kami.
Atau Bapak Ibu bisa juga membuka website kami di content.flavanol.co.id untuk mengetahui seperti tips kesehatan, testimoni, kemudian tips-tips kesehatan lainnya ya tentunya atau manfaat-manfaat dari kandungan setiap bahan flavanol ya. Oke, selanjutnya kita ada trip Hong Kong, Shenzhen, Macau di tiga negara, tiga bahasa dan tiga mata uang. 8 hari 7 malam. Nah, ini sudah kita mulai mulai dari hari ini Bapak Ibu ya, yaitu 1 Februari sampai nanti 31 Juli 2024. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 300 poin atau kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing ya. Bapak Ibu bisa mulai hari ini untuk mengumpulkannya sampai nanti kita ketemu di tanggal 31 Juli. Nah, kemudian Sabtu besok mungkin ada yang ingin datang ke kantor. Silakan Bapak Ibu, kita akan ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Anastasia dan juga ada MC-nya Ibu Lufi Chandra. Dan ini bertempat di kantor pusat FHI di Gedung Kosa lantai 3 jam 2 siang hari Sabtu tanggal 3 Februari. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya, bisa ikut acara seminar percepatan bisnis FI di tahun 2024. Kita adakan di Hotel Toptel di samping Transmart. Ada pembicara kita yang luar biasa, yaitu ada Ibu Dea Kasih, Bapak Richard, Ibu Anita Sumaryani dan juga Bapak Masyuri ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke Hotel Toptel di Sabtu 3 Februari di jam 10 sampai jam 4 sore ya. Kemudian kita nanti untuk di Jakarta, kita juga akan ada Grand Business Preview and Special Health Seminar yang akan dibawakan oleh Dr. Winda, ya dokter kesayangan kami, dan kemudian ada Business Preview yang dibawakan oleh Bapak Yomil Putra dan juga Ibu Dea Kasih, ya. Acara ini bertempat di Jakarta Design Center, Flamboyan Room, 20 Februari jam 1 siang. Nah, setiap Bapak Ibu yang membeli tiket akan mendapatkan satu saset DTM Liquid. Nah, kemudian kita juga ada FHI Annual Celebration 2024 di Makassar. Nah, ini masih acaranya di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 jam 2 sampai jam 6 sore di Ebony Ballroom di Hotel Gamara lantai 1 ya di Makassar. Tentunya kita akan menghadirkan CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin dan pembicara kami yang luar biasa ada Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, Ibu Siti Rahayu, Bapak Richard, Bapak Yaumil Putra dan juga Bapak Suradi. Tiket ini berbayar Rp480.000. Bapak Ibu bisa langsung segera meminta kepada apanya ya untuk pembelian tiket tersebut. Nah, untuk kita ke Jakarta lagi nih Bapak Ibu ya. Di Jakarta Pusat nanti kita akan ada acara Speak and Grow Rich di 6 sampai 7 Maret 2024. Acaranya berlangsung dari jam 9 sore sampai jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Jakarta Design Center Orchid Room. Tiketnya berbayar Rp450.000. Nah, oke baik Bapak Ibu, itu dia tadi adalah acara dan juga promo. Banyak sekali ya acaranya ya, jangan sampai ada yang nggak ikut nih, karena FI selalu memberikan acara yang luar biasa dan juga promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Baik Dokter Winda, saya langsung ke sesi tanya jawab ya dok ya. Oke. Udah banyak nih dok. Dari Ibu Nunung Nur Hidayah. Pertanyaannya adalah, selamat malam dok, mau tanya suami saya penyakitnya ginjal, susah masuk makanan nih, produk mana yang paling tepat dan maksimalnya berapa box yang harus dikonsumsi? Oke, kalau untuk penyakit ginjal sih paling rekomen sih liquid ya. Liquid, jadi DTM yang liquid itu paling rekomen untuk penyakit ginjal karena tambahan centella asiatica dan black garlicnya itu bagus banget untuk menjaga ginjal, kesehatan ginjal. Jadi kalau saya sih lebih rekomen untuk kasus seperti ini lebih ke DTM liquid. Kalau maksimalnya nggak ada maksimal sih ya. Cuman kalau untuk DTM liquid itu kan konsumsinya memang kan 1 sampai 2 saset per hari. Nah, nanti dicoba dulu aja mulai dari 1 saset. 1 saset kira-kira kalau masih kurang bisa ditambahkan jadi 2 saset per hari gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Bu Masnya, dari Toli Toli luar biasa. Ibu apa Firman Bu Ida di Jaktim ya.
Oke, ada yang bilang nih dok, saya setelah minum dari Bapak Bustanul Arifin, saya setelah minum coklat kok tambah gemuk ya, hehehe. Selera makannya naik kali, Pak. Jadi gini ya, memang betul. Jadi eh itu bereaksi tubuh masing-masing orang kan berbeda-beda. Jadi pada saat tubuh kita bermetabolisme, dibakar gitu ya, lemaknya dibakar, itu kan terjadi kekosongan. Jadi ada space kosong gitu di tubuh kita. Pada beberapa orang itu justru tubuhnya itu serasa seperti meminta diisi ulang. Nah, jadi bagi mereka atau seperti ini Bapak Bustanul Arifin nih mungkin kan setelah konsumsi flavanol dibakar lemaknya malah tubuhnya minta diisi lagi gitu kan. Nah, ini memang agak sedikit menantang. Kalau kayak gitu jangan diturutin, harus kita yang bisa menahan selera gitu ya. Jadi mungkin ini juga karena faktor kebiasaan tubuh selama ini juga. Mungkin bisa jadi selama ini memang terbiasa dengan porsi makan yang besar. Jadi begitu dibakar, secara psikis tubuhnya itu meminta lagi gitu, minta lagi untuk diisi gitu kan. Nah itu memang harus dilatih, jangan diturutin seleranya karena itu malah sama aja ya. Jadi kayak udah dibakar diisi lagi sama aja bohong gitu. Tapi banyak kan sih sebenarnya justru yang konsumsi coklat lebih banyak yang ini ya habis dibakar gitu kan justru malah bawaannya lebih kenyang gitu malah jadi kurang selera makan nggak gampang lapar seperti itu. Nah tapi memang itu berbeda-beda ya, jadi memang agak tergantung dari sifat karakter tubuh masing-masing juga. Nah mungkin bagi Pak Busnanul itu memang lebih menantang kalau jadi malas selera makan harus ditahan supaya pembakaran lemaknya jadi nggak sia-sia. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Yunda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Syafarudin. Sekitar 1 bulan lampau cek kolesterol LDL-nya 67. Sekarang agak terasa sesak lagi. Rutin konsumsi yang original dan juga flavanol. Itu bagaimana dok? Oke, kalau seperti ini sih sebenarnya kolesterol malah bagus banget ya, 67 ya LDL loh. LDL-nya 67 sih malah bagus banget ya, gitu. Tapi ini sekarang mulai terasa agak sesak, kira-kira sesak karena apa ya? Mungkin boleh diperjelas sesaknya karena apa? Takutnya kan ini apakah karena sedang ada infeksi atau gimana gitu ya. Mungkin lebih diperjelas lagi penyebab dari sesaknya apa. Nah, untuk konsumsi ini sih juga bagus sih saya lihat ya, untuk Reflow plus Ori dilanjutkan aja. Nanti boleh disesuaikan aja dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti umpam ini sekarang nih lagi sesak gitu kan. Boleh ditambahin originalnya gitu ya, diekstrakan originalnya. Karena kan di dalam Ori itu kan dia ada ini juga ya, ada antiinflamasi juga. Mana tahu penyebab sesaknya ada karena inflamasi di saluran pernafasan. Makanya ini agak sesak, tergantung ya sesaknya karena apa. Karena kan faktornya sesak itu ada banyak banget yang bisa menyebabkan sesak. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik dulu, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ina. Selanjutnya dari Ibu Aprianti. Setelah saya minum DTM cair, kok rambut saya rontok terus ya, Dok? Oke, kalau itu sih sebenarnya nggak ada korelasinya sih ya. Kalau DTM liquid dengan rambut rontok sih sebenarnya nggak ada korelasi. Mungkin kebetulan, kebetulan aja rambutnya memang lagi rontok gitu. Bisa jadi sih. Cuman kalau memang masalah kalau rambut rontok, itu sebenarnya lebih rekomen konsumsi yang Nutriflow. Karena di dalam Nutriflow itu kan ada biotin. Biotin itu bagus banget untuk rambut gitu. Jadi boleh dikombinasi mungkin memang dari secara kebutuhan tubuhnya butuhnya DTM yang liquid. Nah, tapi bisa tetap dikombinasi dengan yang Nutriflow untuk rambut rontoknya kalau kebetulan ada timbul masalah baru nih yaitu rambut rontok. Tapi kalau korelasinya sendiri sih antara DTM liquid dengan rambut rontok nggak ada sih ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Indah. Selanjutnya dari Ibu Sumiati di Toli-Toli nih, Dok. Selamat malam, Dokter. Produk apa yang cocok untuk pasien yang telah dioperasi batu ginjal? Terima kasih. Oke, kalau untuk setelah ya ini kan berarti kan setelah pos operasi ya.
Kalau post operasi sih sebenarnya yang mana aja boleh, yang original boleh, sweet bisa juga, liquid lebih bagus lagi. Ya, kalau memang kebetulan nih dia punya kecenderungan gitu ya, ginjalnya lumayan sering bermasalah, itu sih mungkin lebih rekomen liquid bahkan ya. Jadi supaya perawatannya lebih bagus. Tapi untuk kasus batu ginjal itu bukan berarti setelah selesai operasi terus udah gitu ya, nggak bakalan kena lagi. Itu bisa kena lagi loh kalau seandainya tidak dijaga. Mungkin kalau untuk kasusnya saya sih lebih rekomen yang liquid sih ya. Mungkin ya supaya jadi memang ekstra untuk perawatan pada ginjalnya dan juga bisa bantu untuk cegah batu ginjal juga untuk yang Centella asiatica dari si liquid ini gitu. Lebih rekomen mungkin liquid. Sama jangan lupa ya, perbanyak minum air putih. Harus rajin minum air putihnya ya. Harus rajin minum air putih. Ingat rumusnya 30 mili dikali berat badan. Ya, jangan cuma sekedar 2 liter aja. Takutnya kita berat badannya lebih dari 70 kilogram. Kalau 70 kilogram ke atas tuh 2 liter nggak cukup, harus lebih. Ya, jadi yang benar hitungnya 30 dikali berat badan. Oke? Oke, luar biasa sekali ya dok. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Anissa, dok. Kalau flavanol dan Nutriflo, aturan pakainya gimana? Dicampurkan atau diminumnya terpisah? Dan minumnya berapa kali sehari? Dan itu tiap kapan aja, dok? Oke, kalau saya sih secara pribadi malah sukanya digabung. Saya malah sukanya digabung. Apalagi flavanol yang original ya. Original saya malah suka dicampur sama Nutriflow. Itu jadi sekali minum bareng-bareng. Jadi Nutriflow-nya 15 gram, ditambahin lagi nih sama flavanol 5 gram lagi gitu. Jadi supaya ekstra untuk flavanolnya. Saya sih sukanya gitu. Itu akan lebih efektif lagi kalau untuk pembakaran lemak apalagi ya. Sebelum olahraga itu konsumsinya Nutriflow plus ekstra original 5 gram lagi. Wah, itu bakarnya mantep banget. Tapi kalaupun mau dipisah nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya sebenarnya dicampur boleh, pisah juga boleh. Cuman kalau saya memang sukanya sih sebenarnya dicampur. Ya, jadi ibarat katakan karena yang original kan pahit ya rasanya. Jadi tapi Nutriflow kalau saya lebih suka di tengah-tengahnya gitu. Jadi rasa coklat tapi coklat pahit. Gimana ya bilangnya? Krimi-kriminya tuh dapet, tapi masih cukup pahit gitu, nggak terlalu manis, nggak kemanisan juga. Nah, saya lebih suka makanya suka digabung Nutriflo sama Flavanol original, biasanya sih begitu. Tapi tetap kembali kepada selera kok, boleh bebas-bebas aja mau dipisah boleh, mau digabung sekali tenggak juga boleh, ya nggak apa-apa. Terus minumnya berapa kali sehari nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhannya. Kadang-kadang kan ada yang suka dipisah karena ya biar umpamanya originalnya 5 gram, terus apa namanya Nutriflow-nya 1 kali sehari 15 gram gitu kan. Jadi biar terpisah, jadi satunya pagi, satunya lagi malam. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, kembali selalu saya katakan untuk dosis itu akan kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi disesuaikan aja. Yang penting patokannya kalau original itu patokannya 1 kali takaran itu 5 gram. Kalau yang Nutriflow 1 kali takarannya itu 15 gram gitu. Jadi nanti disesuaikan aja, mau 2 kali minum, 1 kali minum, 3 kali minum, bebas. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Indah. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Yayu di Jakarta nih, Dok. Dok, mau tanya nih, menyimpang boleh ya? Guru saya punya Miem 12 cm, tidak mau dioperasi. Dia minum original satu dus sudah merasakan duduk tidak lagi sakit walaupun duduknya lama. Mention biasa 15 hari sekarang jadi 8 hari. Apakah harus minum Mori aja atau ditambah dengan yang lain nih, Dok? Terima kasih. oke. Kalau lihat dari progresnya sih sebenarnya ori aja cukup kok untuk kasus ini ya. Nggak perlu ditambahin dengan yang lain, nggak apa-apa, itu aja. Karena ternyata udah efektif kan, udah lumayan berasa, sudah tinggal apa dipertahankan aja dosisnya. Ya, dosisnya dipertahankan, nggak perlu ditambah-tambah lagi, nggak apa-apa kok, itu cukup. Ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Saiful di Parepare nih dok. Saya menderita diabetes sejak 2 bulan ini. Saya menjalani program ketofastosis. Apakah mengonsumsi flavanol ini bisa bersinergi dengan ketofastosisnya dok? Bisa,
Bisa ya, justru malah bisa kok bersinergi dengan ketofastosis karena kan eh, kalau ketofastosis ini kan juga memang lebih ke fokus ke protein ya, ya kan, lebih fokus ke protein konsumsinya. Justru malah bisa lebih efektif kalau menurut saya ya. Jadi kan supaya nggak over juga gitu, tidak over dan lebih efektif untuk metabolismenya nanti. Jadi boleh kok digabung. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Af- Afidah, ya dok. Dok, kenapa anak teman saya muntah setiap kali minum flavanol original? Penyakit anaknya asam lambung. Oh iya, kalau apa namanya? eh Kalau asam lambung, jadi memang kan kalau flavanol kita itu kan masih bukan ekstrak flavanol nih ya, tapi natural cocoa yang mengandung tinggi flavanol. Nah, jadi dia itu lebih ke ini, masih membawa asam alami dari si ini ya, si kokoanya gitu. Jadi bagi yang punya mah, itu tuh bisa agak ke-trigger. Nah, mungkin di sana yang menyebabkan. Jadi makanya biasanya sih kalau yang punya asam lambung, kita tuh lebih rekomen konsumsinya itu setelah makan gitu ya. Dan sebenarnya kalau seperti ini sih saya lebih rekomen yang liquid ya. Kalau untuk yang punya masalah asam lambung itu lebih rekomen liquid sih. Liquid dan tetap dikonsumsinya setelah makan. Karena kalau original ini memang lumayan iritatif, apa lumayan nge-trigger ya, lumayan men-trigger untuk yang memang punya asam lambung. Apalagi kalau asam lambungnya lumayan sensitif, GERD-nya sensitif. Nah, itu lebih rekomen untuk yang liquid aja. Tapi itu pun sebenarnya memang lebih kepada di awal-awal sih ya. Karena kan memang kan kita walaupun punya asam lambung kan pengennya kita di apa asam lambung kita juga membaik ya. Nah, jadi sebenarnya ini nanti bisa juga kita harapkan untuk memperbaiki juga untuk asam lambungnya supaya tidak terlalu sensitif gitu. Jadi supaya bisa jadi lebih baik untuk mahnya. Teman boleh sih saya saranin yang liquid aja kalau seperti ini. Cuman anaknya jangan yang masih kecil ya. Ini soalnya saya baru nggak anak teman saya takutnya masih muda banget. Jadi kalau mau konsumsi yang liquid sebaiknya sih saran saya di atas 18 tahun ya. Tapi kalau umpamanya memang eh, lebih mungkin remaja, jangan kasih yang liquid. Boleh kasih yang original atau lebih rekomen kasih yang Nutriflow aja. Nanti konsumsinya setelah makan. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Leni Matasa. Selamat malam dok, konsumsi Nutriko berapa minggu dan sering olahraga, mah kambuh dok dan sakitnya itu kadang terasa sampai ke belakang. Gimana ya dok kalau seperti itu? Terima kasih. oke. Pada dasarnya mah itu tetap kembali kepada pola makan ya. Jadi walaupun umpamanya ini mengkonsumsi Nutriflow, olahraga, kita mau diet gitu kan, makan itu harus tetap teratur. Ini juga kemarin sempat ada juga yang nanya konsultasi sama saya. Jadi katanya konsumsi flavanol itu malah bikin nggak pengen makan. Karena rasanya tuh kayak apa jadi kayak nggak selera lah makan ibaratnya seperti itu. Akhirnya malah jadi nggak makan terus jadi mah. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau kita makan ya teman-teman, makan itu bukan karena kita lapar, tapi karena memang sudah waktunya makan gitu ya. Makanya kenapa akan lebih bagus makan itu teratur karena memang sudah ada waktunya. Dengan begitu kita pun makan jadi nggak berlebihan. Kalau kita makan pada saat kita belum kelaparan, itu kita makan tuh bisa kita kontrol. Tapi sering sekali kita itu makan itu pas sudah lapar. Karena lapar baru makan, akhirnya makannya jadi berlebihan. Nah, itu juga kadang-kadang akan mempengaruhi jam makan kita jadi berantakan. Itu yang bikin jadi mah gitu ya. Jadi walaupun nih teman-teman yang diet bukan berarti nggak makan sama sekali, tapi tetap harus makan hanya dikontrol ya, porsinya yang dikontrol. Kontrol porsinya dan makan tetap tepat waktu ya. Jadi walaupun nanti ngerasanya kenyang, harus makan tapi dikit aja. Yang penting ada masuk makanan gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bustanul nih dok. Pertanyaannya, betul kata dokter sebelum minum coklat saya takut makan karena kolesterol tinggi, asam urat, dan juga setelah minum ori, flavanol DTM, jadi turun nih dok kolesterol, asam urat dan tingginya sehingga nafsu Triglycerida. makan ya. Itu Jadi gemuk triglycerida. deh. Betul. Itu dia harus lebih dikontrol ya, transfernya ya Pak Bustanul. Oke, baik saya lanjutin kembali ya dok ya dari Ibu Yayu. Mau tanya lagi dok, apakah produk Flavanol bisa buat orang yang terganggu jiwanya? Kadang dia normal, kadang dia terganggu. Kalau sudah mengamuk, dikirim ke rumah sakit selama 1 minggu, nanti pulang lagi ke rumah. Terima kasih banyak dokter. Bisa, waktu itu kita pernah bahkan ada ya yang testimoni. Itu waktu itu pernah bahkan datang ke kantor. Jadi katanya beliau waktu itu sempat mengalami ansietas ya, kecemasan itu sampai saya 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun mengalami ansietas, nggak mau keluar rumah. Nah itu ternyata setelah konsumsi Flavanol jadi lebih terkontrol gitu ya, lebih terkontrol, dia jadi lebih positif, emosi jadi lebih terkontrol juga, sampai akhirnya malah berani untuk keluar rumah karena sudah lebih terjaga gitu ya, lebih tidak terganggu lagi jiwanya, malah jadi rekomen banget justru. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Indah. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ibu Ida. Dok, kalau tubuh udah ideal, baiknya minum Nutriflo aja atau Ori aja atau berapa gram nih dok takarannya? Terima kasih dokter Indah. Nah kalau ini sih bebas ya, mau Nutriflo, mau Ori sama-sama boleh kok. Nanti mungkin kalau saya lihat sih akan tergantung patokannya adalah pada aktivitas ya. Kalau umpamanya aktivitas kita lebih ke sedikit ke sedang gitu ya, Ori aja sebenarnya basically cukup. Tapi kalau kita lumayan aktif, itu lebih rekomen Nutriflo. Karena Nutriflo ini kan dia ada ekstra antioksidannya juga ya, ada ekstra antioksidan di mana biasanya kalau kita aktif nih kan kita lumayan apalagi aktif keluar ya, aktif di luar itu kan kita lumayan banyak terpapar ya dengan radikal bebas, dengan polusi dan yang lain-lain. Nah ini bisa ada ekstra tambahan proteksi kalau di Nutriflo. Tapi kalau kita lumayan umpamanya aktivitas kita nggak terlalu banyak terpapar dengan polusi ataupun radikal bebas gitu ya. Ori aja sebenarnya basically cukup kok. Nah, dosisnya berapa? Kembali lagi tadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau umpamanya kan kadang-kadang kan walaupun badan kita udah ideal, berarti kan biasanya kebutuhan kita eh, tidak lagi hanya sekedar untuk berat badan ideal aja, tapi kesehatan secara keseluruhan. Nah, kebutuhannya nanti akan beda lagi, ya. Jadi berat kata mungkin kita berat badan sih bagus ya, sudah ideal, tapi kolesterol tinggi. Banyak loh kayak gitu ya, berat badannya sih nggak gemuk gitu kan, tapi kolesterolnya ternyata tinggi. Nah, itu mungkin lebih rekomen untuk konsumsinya yang Nutriflow ataupun original atau bahkan malah DTM liquid. Gitu. Nanti disesuaikan aja dengan case-case kebutuhan tubuh yang lain gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali dokter Indah. Itu tadi pertanyaan chat terakhir ya dok ya. Baik Bapak Ibu kita masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silahkan. Masih ada yang kurang jelas, bisa langsung menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu ya. Halo, Ya, halo, selamat malam. halo, Bapak Mayela di sini ya yang menyala ya. Ya, Silahkan. ya, selamat malam semua. Ya, Selamat malam Bapak. perkenalkan saya Mayela, member baru. Saya dari Maumere. Wah, Ya, ini member baru 2 hari. oh iya nggak apa-apa Pak. Gimana gimana? Ah, Apa yang mau Saya ini ditanyakan Pak? mau tanya eh, untuk yang sakit lambung, dok, itu gimana yang tepatnya yang mana untuk pengobatan sakit mah? Gitu.
Oh, untuk sakit mah. Ya, Ya, kalau untuk mah sih saya secara pribadi lebih rekomen yang DTM liquid, Pak. Itu lebih lebih nyaman ya kalau untuk mah gitu. Tapi tetap juga walau bagaimanapun di dalam DTM liquid itu kan tetap ada cocoa flavanolnya. Ya, ada natural cocoa-nya kan. Jadi tetap aja mungkin ya bisa jadi tetap agak sedikit men-trigger juga asam lambung. Jadi walaupun konsumsinya yang DTM liquid sebaiknya dikonsumsinya tetap setelah makan aja supaya lebih aman gitu untuk yang punya mah gitu ya. ya. Terima Oke, kasih dok. gimana? Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Pak ya. Oke, dan konsumsinya bisa setelah makan ya, Dok, berarti ya. Iya, setelah makan aja. Segera, segera setelah makan. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin tanyakan lagi, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Kita beri kesempatan lagi satu orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Untuk satu orang penanya bisa langsung berbicara dengan Dokter Winda. Ya, Ya, halo, selamat malam. Halo. halo, Pak Ridwan silahkan. Iya, ini gua pengen nanya nih, masalah untuk buat luka dalam. Kita konsumsi apa ya, Dok? Ya? Luka dalam seperti apa ya, Pak? Luka dalam bagian perut gitu. Bekas Bukan operasi benturan. atau gimana? Benturan. Benturan. Oh, cedera ya? Iya, cedera. Jadi di bagian kayak apa namanya, empedu gitu, sebelah kanan ya. Iya, sebelah kanan kalau nggak salah. Tapi Ya, semuanya area-area bagian perut sih. oke. Kalau itu sih Iya. sebenarnya pertama, kalau kita hubungannya dengan luka dalam, pertama harus dipastikan dulu tidak ada perdarahan aktif ya. Terus? Jadi pastikan dulu tidak ada perdarahan aktif karena cocoa flavanol itu kan tadi dia manfaatnya itu dia bisa dilatasi pembuluh darah. Jadi kalau sedang ada perdarahan aktif itu ibarat kata pembuluh darah tuh makin kebuka, jadi makin berdarah nanti. Nah, itu takutnya kita nggak bisa kontrol perdarahannya ya. Jadi Oh jangan gitu dulu. ya. Kalau tunggu berhenti dulu perdarahannya baru boleh konsumsi cocoa Tapi dok flavanol. sebenarnya nggak berdarah sih, tapi ya kayak luka dalam gitu. Jadi perasaannya tuh Iya, kayak sakit gitu, kayak benturan-benturan gitu. iya, nggak apa-apa. Makanya ibaratnya itu dulu dipastikan kan kadang-kadang kan namanya di dalam kan kita nggak tahu ya. Buat Ah, jaga-jaga aja. Nanti baru kalau seandainya sudah aman, asalkan aman ya tidak ada perdarahan aktif, baru boleh konsumsi Ketoconazole yang mana pada dasarnya yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, liquid boleh, Nutriflo juga boleh. Semua sama-sama punya manfaat yang bagus untuk perbaikan. Cuman mungkin kalau spesifik untuk di sini kan mungkin ada takutnya ada luka ya, ada iya, peradangan di sana gitu kan, ada agak bengkak akibat cedera apa benturannya tersebut. Jadi mungkin kalau untuk efek antiinflamasinya akan lebih efektif yang liquid gitu. yang Boleh liquid ya. dikasih yang iya, boleh dikasih yang DTM liquid supaya dia antiinflamasinya syutingnya itu apa lebih efektif gitu dia ya untuk Hmm. mengempeskan gitu, mengempeskan bengkaknya seperti Tapi itu. Nanti dok, Mbak, dok ya? saya kan punya DTM yang warna hitam nih. Kan udah lama Oh gabung yang nih. powder. Iya, yang Iya, langsung dituang, dipupuk kayak gitu ya. iya. Bisa konsumsi DTM itu. yang boleh, itu juga boleh. Kalau DTM powder bisa juga kok kalau memang masih ada. Cuman mungkin kalau dari segi efektifnya mungkin bisa jadi sih lebih efektif yang liquid ya. Tapi kalau umpamanya lagi ada yang powder, kasih powder dulu juga nggak apa-apa kok, boleh. Oh gitu. Di sini kan soalnya gua kan maksudnya udah konsumsi berapa nih? Ada yang flavanol yang apa namanya original ya sama DTM. Cuman kadang kalau mamanya gua konsumsi yang Nutriflo kadang agak-agak ini sih, tapi lumayan lah. Mungkin gua kurangin dosisnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan aja, Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Berarti DTM ya? Iya, bisa DTM. Oke oke. Oke dok. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Semoga cukup jelas penjelasan dari Dokter Winda ya. Baik Bapak Ibu semua, nggak terasa nih kita juga sudah jam 9 malam ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Silakan. Iya, mungkin saya cuma kembali lagi mengingatkan buat teman-teman ya, sehat itu berharga banget.
ya. Dan tapi seperti biasa, sesuatu yang berharga kalau kita masih punya suka nggak terasa berharganya. Akan terasa berharga kalau udah hilang, alias kalau kasus ini kalau kita udah sakit ya, baru ternyata aduh, ternyata sehat itu begitu berharga. Nah, mumpung teman-teman masih sehat, dijaga terus kesehatannya. Terus konsumsi flavanol, pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan lupa perbanyak minum air putih, jaga kesehatannya terus, olahraga, dan istirahat yang cukup. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di setiap hari Selasa secara offline dan juga hari Kamis secara online ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa minum flavanol sebelum tidur. Bye-bye. Terima kasih Dokter Winda, terima kasih Bu Sama-sama. Diana. Terima kasih Bu Yayu. Selamat beristirahat semua. Terima kasih Dokter Winda yang chat. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama, Bapak.